Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Zika di Sekolah Bidan Channel. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan bab 2 penyusunan proposal penelitian ya. Jadi pada bab 2 penyusunan proposal penelitian ini isinya biasanya ada tinjauan teori, kemudian ada kerangka teori, kemudian ada kerangka konsep, dan diakhiri hipotesis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan tinjauan teori. Ya, kalau teman-teman semua pernah membaca sebuah laporan penelitian, maka penyebutan judul tinjauan teori ini kadang-kadang disebutnya ada dengan landasan teori. Jadi pada prinsipnya hampir sama walaupun sedikit berbeda. Nah, sekarang kita akan sedikit mengetahui jadi teori itu apa. Nah, teori adalah konsep yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang mana isinya adalah berisi pandangan-pandangan tentang fenomena. Nah, dengan konsep ini akan membuat kita memahami fenomena dan menggambarkan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Nah, ingat bahwa pada teori ataupun tinjauan teori yang kita susun nantinya itu haruslah terstruktur, karena dikatakan bahwa teori itu adalah pernyataan yang disusun secara terstruktur. Jadi kalau kita gabungkan di atas bahwa teori itu bisa juga dikatakan pernyataan tentang fenomena yang disusunnya secara terstruktur. Sekarang kita lanjutkan apa teori itu menjadi penting di dalam sebuah penyusunan proposal penelitian ataupun di dalam bidang akademis yang lain, khusus pada bab 2 atau tinjauan teori ini. Fungsinya apa? Yang pertama adalah memberikan ulasan atau uraian penelitian yang mirip dengan penelitian yang kita akan ajukan. Nah, kita perlu ketahui bahwa di dalam perkembangan sebuah keilmuan pasti harus didukung oleh hasil-hasil penelitian ya. Nah, agar hasil penelitian itu bisa diakses atau dilihat oleh banyak orang sehingga nanti kebermanfaatannya itu menjadi maksimal, maka memang harus dipublikasi. Nah, dalam perkembangannya publikasi itu memang sangat cepat, sehingga kadang-kadang topik yang kita ajukan itu sepertinya setelah saya lihat dari beberapa teori atau penelitian yang lalu ternyata mirip semua. Makanya dengan teori ini akan membuat kita mengetahui mana sih penelitian yang mirip dengan penelitian kita, yang nanti ini pada poin ini nanti berhubungan dengan poin ke-6, yaitu terkait dengan menghindari duplikasi ya. Nah, dengan mengetahui penelitian yang terdahulu, maka kita juga akan memberikan gambaran kepada kita atau memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang rencana penelitian kita. Misalnya, saya meneliti topik misalnya anemia pada ibu hamil. Maka kita akan tahu mulai dari teorinya seperti apa, pengklasifikasiannya seperti apa, kemudian cara mengukur yang valid itu apa, kemudian saya akan melakukan seperti apa. Itu dasarnya adalah dari teori. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga, ya, di dalam menyusun teori itu kan kita akan menelaah ya, selain dari buku kita juga akan melihat dari beberapa penelitian terdahulu. Nah, apabila kita sudah membaca ya, jadi terkait dengan beberapa jurnal yang kita baca itu, kita akan tahu mungkin ada gap ya. Gap itu kesenjangan yang nanti gap itu bisa kita isi dengan topik penelitian kita. Nah, pada poin ketiga ini, bagaimana agar
kita tahu kesenjangan, maka pada saat kita membaca jurnal yang sejenis dengan penelitian kita harus membuat rangkuman berupa tabel elaborasi ya. Jadi tabel itu terserah kadang-kadang, tapi secara umum ya bentuknya itu mesti ada tahun penelitian, diteliti oleh siapa, judulnya apa, hasilnya seperti apa. Nah, 5-10 jurnal itu kita akan tahu, oh ternyata penelitian A tahun ini menyampaikan seperti ini, tahun B seperti ini. Nah, sehingga dari membaca itu kita akan tahu, oh ternyata yang belum pernah diteliti ini, jadi saya akan meneliti ini. Oh pada penelitian A, dari hasil rangkuman 10 jurnal yang saya baca, maka selama ini kalau misalnya kita mau meneliti misalnya anemia pada ibu hamil, penelitian terbanyak lebih ke arah topik bagaimana dia menilai pengetahuannya misalnya. Jadi saat ini saya tidak akan meneliti pengetahuannya, saya akan meneliti terkait dengan perilakunya. Kita lanjutkan yang fungsi yang keempat adalah sebagai dasar untuk mempertegas pentingnya rencana penelitian kita. Penelitian ini saya teruskan atau tidak? Terutama di sini harus menemukan hal-hal yang mendukung rencana penelitian kita. Contoh, misalnya akan meneliti terkait dengan anemia ibu hamil. Peneliti akan melakukan pengukuran anemia dengan alat HB Sahli, karena mungkin yang dia tahu, yang dia bisa, kemudian dengan pertimbangan efisiensi kos, mungkin dia menggunakan HB Sahli. Nah, ternyata peneliti ini sudah melakukan beberapa telaah literatur. Ternyata dikatakan bahwa, oh ternyata menggunakan HB Sahli itu tidak valid. Oh dia terlalu subjektif. Oh alat ukurnya juga dipengaruhi umurnya alat itu. Kemudian, oh butuh pencahayaan yang terang. Nah, dengan membaca teori kita tahu bahwa oh dari awal saya akan mengukur derajat anemia dengan HB Sahli. Namun dari teori yang dibaca ternyata mengatakan HB Sahli itu tidak valid. Maka peneliti harus mulai memikirkan apakah saya akan meneruskan menggunakan alat ini atau tidak. Atau saya berganti dengan alat yang lain dengan metode cara pemeriksaan yang lain. Nah, itu contohnya. Sehingga di dalam membaca ini kita harus menemukan ya teori-teori tersebut tuh harus mendukung rencana penelitian kita. Nah seperti tadi kan tidak mendukung, maka kita memilih, oh ternyata saya tidak jadi. Jadi tidak mendukung belum tentu tuh nantinya berdampak tidak baik, belum tentu juga ya. Nah, namun terkait dengan konsep atau teori, kita harus mencari teori-teori yang mendukung dengan rencana penelitian yang akan kita lakukan. Tujuan yang kelima adalah membantu identifikasi isu utama dari penelitian yang akan kita susun. Nah, isu utama ini contohnya seperti ini ya, poin yang kelima. Tadi peneliti ingin topik penelitiannya adalah anemia pada ibu hamil. Nah, mungkin dari awal peneliti sudah kekeh, oh saya mau meneliti bagaimana pengetahuan ibu hamil itu mempengaruhi kadar HB, ya, misal. Nah, ternyata setelah dia baca jurnal, ada beberapa buku, ternyata isu yang ditawarkan oleh peneliti dari topik terkait bahwa dia ingin meneliti pengetahuan itu ternyata bukanlah isu utama. Jadi ternyata isu utama itu yang sekarang terjadi pada masalah anemia pada ibu hamil itu bukan pengetahuannya, tapi ternyata pola makannya misalnya. Oh ternyata cara konsumsinya yang keliru, ibunya tidak patuh. Jadi seperti itu fungsinya ya. Jadi kita akan tahu bahwa isu yang sekarang itu seperti ini loh. Kenapa? Karena gini, di dalam bab teori ini ya, memang nanti juga akan bab 2 atau bab penyusunan teori ini akan menjadi dasar juga pada saat kita menyusun latar belakang masalah
Ya, jadi sebelum kita membuat latar belakang masalah, maka kita harus tahu dulu yang sudah ada seperti apa. Makanya fungsinya salah satu pada tinjauan teori adalah membantu identifikasi isu utama penelitian yang akan disusun. Nah, tadi yang poin yang keenam adalah menghindari duplikasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali penelitian-penelitian yang hampir sama dan mirip. Kita tidak bisa mengetahui bahwa itu duplikasi atau tidak, atau hanya sekedar mengulang. Itu adalah memang dengan tinjauan teori. Nah, kemudian memberikan pembenaran alasan. Jadi kenapa saya mengambil topik ini, kenapa saya mengangkat masalah ini? Ya karena memang dari beberapa teori isu utamanya adalah ini. Ya tadi, ternyata isu utamanya kalau dalam ibu hamil adalah terkait mungkin cara menyimpannya tablet serum misal. Ya, jadi kenapa? Karena di beberapa penelitian terdahulu ternyata orang sudah patuh pola makannya, patuh minum tablet FE sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan, ternyata kok masih anemi. Mungkin salah satunya adalah cara dia menyimpan saat di rumah. Nah, itu ya. Jadi, kemudian yang kedelapan adalah menjadi dasar dalam penyusunan alat ukur. Bahwa ingat bahwa salah satu fungsi penting di dalam tinjauan teori ini adalah menyusun alat ukur. Dalam alat ukur ini bisa instrumen penelitian ya. Jadi kalau misalnya tadi tetap ya topiknya tetap misalnya anemia ibu hamil, maka kalau kita ingin melihat derajat aneminya, kita menggunakan alat ukur apa? Nah, fungsi teori yang lain adalah menjadi dasar dalam penyusunan alat ukur. Bahwa perlu kita perhatikan bahwa kalau di dalam menyusun bab tinjauan teori ini itu menjadi dasar dalam menyusun alat ukur dari penelitian yang akan kita lakukan. Misal, kalau kita ingin mengukur misalnya tingkat pengetahuan, maka pada bab 2 itu harus dicantumkan, kalau saya mengukur pengetahuan itu harus mengandung unsur apa saja. Misalnya tahu, paham, dan sebagainya sampai tingkat analisisnya. Kemudian contoh lagi adalah misalnya, kalau saya ingin mengukur kadar HB-nya, saya menggunakan alat ukur apa ya? Maka itu semua harus ada di bab 2. Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana cara menyusun tinjauan teori. Nah, penting bahwa ketika seorang mahasiswa akan mengajukan proposal, maka dia yang pertama harus membaca dan membaca. Ya, karena dengan membaca kita akan tahu fungsinya tadi sudah saya jelaskan. Kenapa? Dengan membaca ini akan memberikan gambaran, dan dengan membaca itu kita bisa membuat ringkasan apa saja sih yang akan saya masukkan di bab tinjauan teori. Sehingga nanti kita tidak serta-merta, ini ada teori bagus, kita copy, kemudian kita paste, sehingga daftar pustakanya menjadi sangat banyak tapi tidak ada maknanya. Dengan membaca akan kita tahu bahwa kalau variabel seperti ini yang harus saya masukkan adalah ini ya, subnya seperti ini. Nah, cara muncul yang kedua yang perlu diperhatikan adalah grand teori mana yang akan dipilih. Nah, di sini di dalam teori garis besar ada 3 ya, grand teori, middle range teori, dan apply teori. Grand teori itu apa? Itu adalah teori dasar atau tema utama yang terkait dengan ilmu yang dipelajari. Nah, sedangkan middle range teori adalah teori penghubung, dan apply teori adalah teori yang terkait dengan tema atau isu sentral penelitian. Nah, ini saya berikan contoh terkait dengan ada penelitian yang ingin meneliti, misalnya kepala puskesmas akan melakukan penelitian bagaimana kinerja bidan dalam pelaksanaan kelas ibu hamil. Nah, kita akan pendekatan yang induktif dulu, yang kecil dulu, yaitu dari
variabel yang akan kita lihat dari apply teori. Jadi kalau kita ingin menilai kinerjanya bidan, maka pengaturan SDM itu kan terkait dengan manajemen. Grand teorinya adalah manajemen. Nah, dari manajemen ini kita akan diturunkan menjadi middle. Orang teori adalah terkait dengan manajemen SDM, baru nanti apply teorinya ini adalah terkait dengan kompetensi dan kinerja, ya. Jadi secara umum nanti susunannya seperti itu. Dalam penyusunan teori, kita juga di dalam mencantumkan teorinya itu kita harus menulis penemu pertama, ya. Misalnya terkait dengan teori perilaku gitu, ya. Teori perilaku itu misalnya peneliti membaca dari bukunya Noto Atmojo. Di sini peneliti menulisnya adalah teori perilaku bukan menurut Noto Atmojo, tapi teori perilaku menurut misalnya Lauren Green gitu. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan bahwa tahun dan tempat pertama kali teori ditemukan itu seharusnya juga disampaikan. Teorinya menyampaikan seperti apa. Dan perlu ditambah sedikit diskusi mengapa kita menggunakan teori itu. Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi dalam menyusun teori adalah penelusuran sumber teori itu adalah dari sumber utama, ya. Kalau tadi penulis pertama bedanya penulisnya, siapa penemunya. Ini adalah sumber utama. Jadi sumber utama itu diharapkan kalau dalam menyusun bab 2, sumber utama atau sumber primer itu ya dari jurnal. Atau kalau misalnya menggunakan buku, ya langsung mencari buku aslinya. Jangan misalnya menurut Green tahun ini dalam, nah itu dihindari. Nah, kemudian saya akan menekankan selanjutnya adalah terkait dengan bahwa di dalam teori itu harus ada diskusi, harus ada upaya untuk menghindari plagiarisme. Nah, untuk topik ini saya akan menjelaskan tersendiri bagaimana diskusi dan bagaimana menghindari plagiarisme. Terkait dengan diskusi, saya akan sedikit menjelaskan, ya. Diskusi ini menjadi penting. Kenapa? Apabila Anda terlalu memasukkan banyak teori sampai berlembar-lembar, kemudian tidak ada diskusi, itu kesannya bahwa Anda itu hanya copy paste. Dan bisa jadi, mohon maaf, dikatakan bab 2 Anda adalah sampah, ya. Misal Anda menemukan beberapa teori misalnya terkait dengan perilaku, misalnya perilaku menurut Green begini, menurut Noto Atmojo begini, menurut Warsimi Arikunto misalnya seperti ini. Banyak, Anda hanya mengutip saja. Nah, bagaimana agar tulisan Anda itu menjadi hidup dan kesannya tidak sampah? Maka Anda harus mendiskusikan apa misalnya. Tadi dikatakan, oh teori perilaku menurut A seperti ini, menurut B seperti menurut C. Itu biasanya kan ditulis dari atas ke bawah sampai penuh, ya, teori. Nah, pada akhirnya agar tulisan itu menjadi hidup, maka Anda harus membuat kalimat penghubung. Misalnya ada beberapa teori yang dinyatakan teori perilaku A menyatakan seperti ini, B menyatakan seperti ini, selanjutnya C itu mengatakan seperti ini. Hal ini didukung oleh pendapat D yang mengatakan seperti ini. Sedangkan menurut C ternyata perilaku itu seperti ini. Kemudian diakhiri dengan kesimpulannya seperti apa. Jadi cukup dengan menambahkan kalimat penghubung. Boleh jadi itu saling menguatkan, bisa juga mempertentangkan. Nah, kalimat hubungnya kan menyesuaikan dengan itu, ya. Makanya dalam penyusunan proposal skripsi atau penulisan ilmiah itu bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat-sangat penting. Nah, apabila teori yang Anda cantumkan itu ternyata ada yang mempertentangkan, Anda harus menemukan titik
Jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Kalau menurut ABCD, perilaku itu seperti ini, sedangkan kalau saya ternyata seperti ini, unsur yang dimasukkan adalah begini. Itu namanya diskusi. Jadi Anda bukan hanya sekedar, oh ini dari jurnal sana atau buku itu bagus, saya copy paste. Jadi kesannya tidak ada ruhnya ya. Jadi kesannya nanti mohon maaf dikatakan mungkin ada bermain cukup ekstrim bahwa bab 2 Anda itu sampah, kan apa semua dimasukkan jadi penuh. Nanti kalau kita sudah belajar lebih lanjut, kenapa sih bab 2 itu penting? Karena nanti kalau kita akan baca slide selanjutnya, nanti akan berguna untuk apa sih bab 2 itu ya. Nah, tadi disampaikan pada poin terakhir bahwa di dalam menyusun tinjauan teori, kita juga harus menghindari plagiarisme ya, plagiarisme. Nah, saya kira teman-teman mahasiswa semua sudah tahu. Nah, apa sih trik-trik yang bisa dilakukan? Salah satunya adalah dengan parafrase. Saya yakin pernah dengar. Kita akan sedikit membahas terkait dengan parafrase ini. Parafrase itu apa sih? Parafrase adalah upaya untuk mengungkapkan kembali suatu pernyataan, baik dalam bentuk satu paragraf maupun satu kalimat, menjadi bentuk paragraf atau kalimat lain tanpa merubah makna, ide, atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Nah, parafrase ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyitiran yang tidak langsung. Perlu diingat, tidak langsung di sini adalah tata kalimat dan atau kosakata yang digunakan itu berbeda dengan aslinya. Nah, ini berbeda dengan penyitiran langsung, yang mana dalam penyitiran langsung itu tidak memerlukan tanda petik. Nah, mana saja yang perlu penyitiran langsung? Yang perlu dipertimbangkan adalah dalam penyitiran langsung itu contohnya adalah kalau misalnya Anda mengutip hukum-hukum perundang-undangan ya, mengutip ayat-ayat dalam kitab suci, itu memang penyitiran langsung ya, tidak boleh diparafrase. Trik-trik yang kita bisa terapkan dalam melakukan parafrase, kembali lagi membaca ya. Jadi kalau mau parafrase ya memang harus membaca berulang kali tulisan yang akan kita adaptasi sampai kita mendapatkan maknanya. Nah, dalam membaca itu jangan lupa harus membuat catatan kata kunci yang ada dalam tulisan tersebut. Kemudian kita coba pahami, kemudian tutup buku. Nah, kalau itu dari buku atau tutup filenya. Ya, jangan dilihat. Baru nanti setelah ditutup sumbernya yang mau kita parafrase, kita mulai dengan menuliskan makna dari tulisan yang kita baca tersebut dengan menggunakan kata-kata dan gaya bahasa kita sendiri. Nah, setelah selesai baru dibuka tadi bukunya sudah tutup. Bandingkan ya, apakah tulisan versi kita dengan versi aslinya, untuk meyakinkan bahwa versi kita itu memang maknanya sama. Jangan sampai Anda memparafrase terus artinya berbeda sama sekali. Oh, tidak betul. Memang pada proses ini kadang-kadang dosen pembimbing juga perlu ngecek ya. Jadi mungkin karena keterbatasan mahasiswa yang mungkin belum baca banyak, sehingga kadang-kadang memang parafrasenya menjadi maknanya berbeda, itu juga perlu hati-hati. Makanya setelah melakukan parafrase ya Anda lihat kembali asli ini menyampaikannya seperti apa. Jangan sampai Anda membuat parafrase artinya berubah total ya, itu tidak benar. Nah, jangan lupa, jadi nanti dalam memparafrase itu Anda harus catat kalimat mana yang Anda harus parafrase dan sumbernya dari mana, sehingga nanti itu akan masuk di dalam daftar pustaka ya. Trik parafrase yang kedua adalah menggunakan sinonim untuk mengubah kalimat ya. Sinonim itu kan persamaan kalimat ya. Misalnya penggunaan, ini ada kalimat aslinya begini, penggunaan kontrasepsi suntik DMPA
dalam waktu lebih dari 5 tahun dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan seksual. Nah, Anda bisa memparafrase misalnya penggunaan kontrasepsi suntik progesteron ya, karena DMPA itu kan isinya progesteron ya. Dalam jangka panjang bisa berpotensi menimbulkan gangguan seksual. Itu harus parafrase dengan trik yang kedua, yaitu menggunakan sinonim. Jadi menggunakan kalimat yang lain dengan makna yang sama. Trik parafrasa yang ketiga adalah dengan mengubah bentuk kata. Misalnya ada sebuah kalimat asli dengan deskripsi sebagai berikut ya. Calon ibu hamil yang menggunakan kosmetik mengandung merkuri berpotensi teratogenik. Itu aslinya. Jadi itu bisa dilakukan parafrase dengan mengubah bentuk katanya. Misalnya kosmetik ya. Jadi ini susana dibalik saja sih ya. Kosmetik yang mengandung bahan merkuri berpotensi memaparkan teratogen pada calon ibu hamil. Nah, gitu ya. Kemudian trik yang keempat dalam memparafrase adalah merubah bentuk kalimat dari aktif ke pasif atau sebaliknya. Misalnya, pada kalimat aslinya tertulis begini, ibu hamil yang tidak mengkonsumsi tablet Fe secara rutin menyebabkan risiko anemia dalam kehamilan. Nah, itu bisa diparafrasekan menjadi anemia dalam kehamilan dapat disebabkan karena ibu hamil tidak mengkonsumsi tablet Fe secara teratur. Teknik parafrasa yang terakhir adalah menggunakan atau mengubah kata hubung. Misalnya, tetapi, akan tetapi, di lain pihak, sementara itu, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tinjauan teori yang pertama adalah teori dapat digunakan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti. Yang mana teori ini akan menjadi dasar dalam memberikan jawaban sementara atas hipotesis yang diajukan serta penyusunan instrumen. Jadi misalnya peneliti mengajukan judul hubungan kepatuhan konsumsi tablet Fe ya dengan kadar AB ibu hamil trimester ketiga. Maka dalam bab teori itu variabel konsumsi tablet Fe kemudian kadar HB itu harus ada, termasuk kalau kadar HB nanti itu juga harus menggambarkan bagaimana cara mengukurnya. Misalnya bagaimana cara mengukur kepatuhannya, bagaimana cara mengukur kadar HB-nya itu harus tertera jelas juga di bab 2 ya. Jadi itu nanti akan menjadi dasar selanjutnya mengerjakan bab 3 ya. Misalnya dalam penyusunan instrumen itu basisnya juga berasal dari bab 2. Nah, kemudian yang kedua adalah teori yang dimasukkan itu adalah sudah teruji kebenarannya. Cara mudah untuk membuktikan bahwa teori sudah teruji kebenarannya adalah peneliti atau calon peneliti ini harus memasukkan teori-teori dari sumber yang terpercaya. Kalaupun memang nanti menggunakan misalnya website, harus websitenya yang jelas, institusinya jelas, ya, institusi pendidikan. Jangan sampai nanti menggunakan website www.enggakjelas.com, itu tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang sangat penting, ini kaitannya dengan penguasaan Anda dalam bahasa Indonesia adalah yang ketiga ini, mempertimbangkan dengan cermat teknik penulisan akademik itu seperti apa. Nah, jadi mana kalau dalam kalimat itu misalnya dalam satu paragraf itu minimal berapa kalimat, bagaimana peletakan tanda baca, mana yang subjek, mana predikat, mana objek. Kan dalam kalimat yang benar kan minimal mengandung itu. Itu harus dipastikan itu betul. Nah, kemudian yang keempat adalah penulisan rujukan. Rujukan ini menjadi sangat penting kaitannya dengan nomor 2 ya. Jadi Anda harus memastikan bahwa rujukan yang Anda ambil itu adalah
rujukan yang kuat. Nah, di dalam penulisan karya ilmiah, harapannya 80% adalah dari sumber primer. Sumber primer itu dari mana? Ya dari publikasi. Ya otomatis nanti kalau kita lanjutkan berapa tahun sih, nanti akan kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah ini yang perlu diperhatikan oleh peneliti apabila ingin menulis bab 2 ya, mahasiswa yang akan menulis proposal, bahwa tinjauan teori itu berhubungan erat loh dengan pembahasan. Kenapa? Sering dijumpai karena mahasiswa masih bingung meneliti apa yang mau diteliti. Ketika ada teori yang bagus, copy paste sehingga bab 2-nya itu menjadi sangat tebal. Nah, nanti kalau sudah selesai pengambilan data, jumlah bab 2-nya itu tidak imbang dengan bab 4-nya di pembahasan. Sehingga kadang-kadang muncul gini, kenapa sih? Fungsinya apa sih bab 2 itu? Kenapa toh bab 2 saya kok tidak ditanyakan sama pembimbing? Nah, perlu diingat bahwa ketebalan bab 2 itu paling tidak ya setara dengan pembahasan. Kalau misalnya penulis itu menulis bab 2-nya teorinya itu 20 halaman ya mesti harus setara, nanti pembahasan juga 20 halaman, sehingga harus diperhatikan bahwa memasukkanlah bab 2 itu memang yang terkait dengan variabel yang diteliti. Jadi jangan semua dimasukkan untuk menghindari tadi. Konsekuensinya kan memang itu nanti ada kaitannya di bab pembahasan. Jadi bukan serta-merta kalau semakin banyak itu semakin bagus, tidak. Nanti kalian semua akan jatuh ke dalam bab 2 yang sampah tadi ya, karena memasukkan semua tanpa tahu tujuannya untuk apa. Selanjutnya adalah sumber-sumber referensi atau sumber kepustakaan yang bisa digunakan untuk memperkaya dalam membuat tinjauan teori. Yang pertama adalah buku. Buku ini harapannya ya kurang dari sama dengan 10 tahun ya. Walaupun tadi saya katakan bahwa sebaiknya menggunakan sumber primer apa? Dari publikasi terakhir. Yang kedua adalah dari jurnal-jurnal publikasi yang sudah jelas ya. Kalau di Indonesia biasanya memang pada jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi ya, dalam peringkat akreditasi dikti, paling tidak ya maksimal peringkat 4 lah ya. Nah, kemudian bisa juga dari skripsi, bisa dari tesis atau dari disertasi, yang itu mungkin bisa diakses dari resipitori pada masing-masing URL perpustakaan masing-masing institusi yang mengeluarkan skripsi, tesis atau disertasi tersebut. Kemudian bisa dari artikel, database, dan artikel dengan yang ada doinya. Ini adalah contoh menuliskannya. Baik, untuk sumber pustaka selanjutnya adalah bisa menggunakan artikel online atau artikel dari website. Ya, ini bisa memilih yang ada autor atau tanpa ada autornya ya, nanti ada cara penulisannya yang berbeda. Kemudian bisa dari webpage instansi resmi ya, jadi jangan menggunakan webpage yang itu bukan instansi resmi. Dan bisa dari laporan. Nah, laporan ini kadang-kadang bisa diakses secara daring ya. Secara daring ya, dari jaringan biasanya banyak. Misalnya laporan dari Kementerian Kesehatan, hasil riset kesehatan daerah atau hasil survei apa bisa diambil dari situ. Kemudian yang terakhir adalah bisa dari peraturan pemerintah atau perundang-undangan. Jadi sumber ini tergantung kebutuhan dari peneliti. Demikian tadi penjelasan terkait dengan tinjauan teori. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama pada event daring maupun luring. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak Sekolah Bidan Channel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.